Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Nur Hidayati, NPM 21110310003 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Saya akan menyampaikan materi yang saya dapat dari PKKMB 2021. Yang pertama adalah revolusi mental di era revolusi industri 4.0. Revolusi mental adalah rombakan cara berpikir dan berperilaku baru yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai strategis, meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong. Adapun 17 program dunia yang dibuat oleh PBB adalah: 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri, inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, bela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara, upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 3 hal yang harus kita bela. Yang pertama, kedaulatan negara, kedua, keutuhan wilayah, dan yang ketiga, keselamatan bangsa. Ancaman terhadap pertahanan negara pertama, ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Yang kedua, ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak kasat mata karena tidak menggunakan senjata, melainkan ideologi. Yang keempat, ancaman hibrida adalah ancaman gabungan dari ancaman militer dan non-militer. Contohnya ancaman senjata kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. 5 nilai dasar bela negara yaitu: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban bagi bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Yang ketiga, bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Kita harus mewaspadai kelompok intoleran yang memupuk tumbuh kembangnya radikalisme agar tidak menimbulkan teror bagi masyarakat. Yang keempat, etika bermedia sosial. Terdapat 5 etika yang perlu kita miliki saat bersosial media. Yang pertama, pilih-pilih pesan. Yang kedua, tetap kritis dan berpikir. Yang ketiga, ingat sebut sumbernya. Yang keempat, memperhatikan gaya bicara. Yang kelima, perjelas nama dan gambar akun. Yang kelima, pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Menerapkan 5M. Kampus menyediakan layanan kesehatan berupa klinik yang selalu ada dokter yang berjaga. 6. Sistem perguruan tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Memiliki program: 1. Indonesia International Student
Mobility Award. Yang kedua, kampus mengajar. Yang ketiga, gerilya. Yang keempat, magang. Kelima, membangun desa atau KKN tematik. Yang keenam, pertukaran mahasiswa merdeka. Ketujuh, proyek kemanusiaan. Kelapan, research atau penelitian. 9, studi independen. 10, wira usaha. 7, sistem perkuliahan, pembimbingan akademik, dan plagiarisme. 5 hal yang harus dipahami oleh mahasiswa. Yang pertama, KRS Siakadu. Yang kedua, validasi pembimbing akademik. Yang ketiga, mengikuti perkuliahan dengan presensi kehadiran 80%. Yang keempat, mengikuti UAS dan UTS dengan jujur. Yang kelima, memiliki IPK minimal 2,0. Kita dapat menghindari plagiarisme dengan cara melakukan parafrasa. 8. Pengenalan fasilitas, fakultas, dan administrasi umum. Ada beberapa fasilitas yang dimiliki FEB Unila. Yang pertama, ruang kelas yang dilengkapi dengan LCD, proyektor sound system, dan full AC. Di gedung A terdapat fasilitas berupa full AC, internet, wifi, serta laboratorium komputer. Gedung E terdapat fasilitas berupa full AC, internet, wifi, dan laboratorium komputer. Gedung F merupakan gedung diplomat yang memiliki fasilitas full AC, internet, dan wifi. Fasilitas student center. Fasilitas ini merupakan basis aktivitas mahasiswa. Terdapat ruang pertemuan, perpustakaan, dan aula English Learning Center. Fasilitas ini merupakan taman belajar bahasa Inggris yang dikelola oleh FEB Unila bersama dengan lembaga kemahasiswaan EESI. Business Learning Center. Fasilitas ini merupakan tempat mahasiswa belajar merancang dan mengembangkan bisnis. Tax Center. Fasilitas ini merupakan tempat bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan dengan dunia perpajakan. Media pembelajarannya secara langsung bekerja sama dengan Dirjen Pajak. 9. Pengenalan aktivitas kemahasiswaan. Di Fakultas Ekonomi dan Pembangunan Unila terdapat beberapa lembaga kemahasiswaan. Yang pertama adalah DPM, yang kedua adalah BEM, yang ketiga adalah HIMEPA. Yang keempat adalah HMJ Manajemen, yang keempat Himakta, yang kelima Mahapel, yang keenam Rohis, ketujuh KSPM, ke-8 EBC, ke-9 Pilar, ke-10 EEC.